Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu orang tua saya, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh ini, pagi ini Allah masih membangunkan kita, membukakan mata kita dari tidur yang lelap, menggerakkan batin dan langkah kita ke rumah Allah ini, ruku dan sujud di hadapan Allah. Semoga ini adalah pertanda bahwa Allah masih sayang pada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga batin kita hari demi hari, waktu demi waktu semakin mencintai Rasulullah, merindukan beliau, dan lisan kita semakin kuat melafazkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mari sejenak sebelum kita mulai kajian ini kita bacakan umul kitab kembali, karena umul kitab ini menjadi bahagian tradisi yang baik, hasanah yang dilakukan para ulama-ulama kita. Karena surah Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surah yang terjadi dialog ruh kita dengan Allah. Kita sebutkan Alhamdulillah, Ar-Rahman, dan seterusnya, terjadi dialog antara ruh kita dengan Allah, saling jawab-menjawab. Ketika kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamidani Rabbi, hambaku memuji, dan seterusnya. Maka satu-satunya surah yang ruh kita langsung berdialog hanyalah surah Al-Fatihah. Maka dengan keberkahan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, Allah istiqomahkan. Yang belum Allah kasih hidayah, Allah titipkan hidayah pada qalbun. Yang sakit Allah angkat sakitnya, yang sehat Allah jaga dan Allah bimbing. Wabil khusus kepada guru kita Syekh Profesor Dr. Haji Abdullah Sahibah yang telah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ditempatkan pada maqam mahmudah, amin. Dan dengan keberkatan kita sampaikan pada beliau ala hadhihi niyyah as-salihah tiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini bagaimana kata Ustaz Miftah, di mana saya betul mencium aroma, ternyata aroma sajadah kita yang sudah lama tidak dibentang. Mudah-mudahan ini bertanda bahwa Allah angkat virus ini, kita disehatkan Allah, dijaga Allah, dan sok kita semakin rapat, mudah-mudahan hati kita pun semakin rapat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengkaji dua kalimat saja. Dua kalimat. Yang ini dua kalimat ini menjadi kajian yang termasuk spesial di kalangan para ulama sufi. Ini bisa kita lihat misalnya dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Syarah Hikam yang merupakan magnum opusnya, karya tertingginya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kajian tasawuf. Bapak Ibu, saya akan membacakan dua untayan dan tiga untayan kalimat dari kitab Al-Hikam. Kata beliau, dan Allah mudah-mudahan wa nafa'ana bihi wa asrarih, bermanfaat ilmu yang beliau tulis dan sampai pada kita. Kata beliau,
innama awrada 'alaikal warid litakuna bihi 'alaihi waridan. Sesungguhnya wirid mendatangkan kepada kamu warid supaya kamu mendekat dan masuk ke hadirat Allah, waridan. Yang kedua, awrada 'alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rizqil athar. Wirid mendatangkan kepada kamu warid supaya kamu terselamat dari kekuasaan debu-debu dunia, dan supaya kamu merdeka dari perbudakan mata, benda dan syahwat keduniaan. Ketiga, awrada 'alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudik ila fadai syuhudik. Wirid mendatangkan kepada kamu warid supaya kamu bebas dari penjara wujud kamu dan masuk kepada syuhud, penyaksian keagungan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang saya baca baru tadi adalah untayan makalahnya Ibnu Athaillah pada bait ke-62, 63 dan 64 dari kitab Syarah Al-Hikam. Apa yang saya sebut tadi di awal dengan dua kalimat. Dalam bait ini ada dua kalimat yang disebutkan Ibnu Athaillah. Ada wirid, ada warid, gitu ya. Ada wirid, ada warid. Hurufnya sama, waw, ro, dal. Hurufnya sama, 3 huruf saja, waw, ro, dan dal. Masalahnya hanya terletak pada baris waw. Satu baris kasroh, baris bawah, satu baris atas atau fathah. Wirid, warid. Ada juga urut, tapi urut ini tidak dalam dimensi kajian tasawuf. Ini dalam kajian hadis, ya. Ada urut, namanya asbabul urut. Jadi Al-Quran, Bapak Ibu, begitu turun, ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Walaupun tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Misalnya ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira 40 hari 40 malam, ya, bertahanus minta petunjuk, maka turunlah wahyu pertama, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Maka bertahanusnya Rasulullah di Gua Hira itu adalah sabab, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Alaq. Mengapa nuzul? Karena nuzul dari atas ke bawah, kira-kira dari langit turun ke bumi, dari Allah turun ke hamba. Maka disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya. Itu Al-Quran. Nah, dalam hadis tidak disebut asbabun nuzul, tapi disebut asbabul wurud. Sebab hadis itu disampaikan dan diucapkan oleh Rasulullah. Contohnya, Bapak Ibu, hadis yang cukup masyhur dan sahih. Hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Hadis ini, Bapak Ibu, itu ada hadis ketika Rasulullah mau hijrah dari Makkah ke Yathrib, Madinah. Ternyata sahabat yang ikut hijrah itu tidak satu motivasi niatnya. Kalau dipilah ada 3, ya. Ada yang memang hijrah dari Makkah ke Madinah karena lillah wa rasul, karena Allah dan Rasul. Rasul perintahkan, Allah perintahkan, dia ikut sami'na wa ata'na, dan karena Allah dan Rasul. Namun yang kedua, ada yang hijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena perempuan yang mau dia nikahi, yang dia cintai, lebih dahulu hijrah. Jadi pasangan yang mau dia nikahi hijrah duluan, dia tak ada niatnya mau hijrah. Ketimbang nanti orang nanti menikahinya, kira-kira begitu, selesai pula, kira-kira begitu. Maka dia hijrah motivasi niatnya bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena perempuan yang mau dia nikahi.
akhirnya ikut juga lah dia hijrah. Yang ketiga, ada sekelompok sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena Allah, bukan karena perempuan yang mau dia nikahi, tapi karena bisnis, li dunia, karena dunia. Nanti bisa lihat sejarah Bapak Ibu, Makkah itu daerah dagang, perdagangan dunia di situ, di Makkah itu. Yasrib, Madinah itu tidak daerah dagang, dia daerah agraris, perkebunan, cocok tanam. Maka sahabat yang mau pindah dari ikut hijrah, dia lihat yang diikut ini kan banyak pedagang pebisnis. Ini lahan dan ajang baru, kira-kira begitu. Jadi karena dunia ingin mengembangkan usaha, buka bisnis atau buka lahan, di sana berbeda dengan Makkah. Maka motivasi sahabat yang beragam ini sampai pada Rasul. Maka keluar hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat. Kalau dia karena Allah, dapatnya lah Allah. Kalau karena perempuan yang mau dia nikahi, dapatnya lah itu. Kalau karena dunia, dia dapatlah di dunia. Jadi apa yang disebutkan tadi sahabat yang sampai 3 golongan itu, itulah yang disebut dengan asbabul wurud. Sebab hadis itu disampaikan dan diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka wurud tadi itu dalam dimensi hadis. Nah, wirid dan warid yang kita maksud walaupun hurufnya sama, itu khusus pada dimensi kajian tasawuf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi Ibnu Athaillah mengungkapkan 3 untayan itu, menyebutkan manfaat dari wirid dan warid. Dia sebutkan tadi. Nah, apa itu wirid? Nah, itu dulu. Apa yang dimaksud dengan wirid dan warid? Wirid itu Bapak Ibu adalah amalan zikir yang baik-baik, yang itu dia lakukan secara istiqomah, yang dia lakukan secara istiqomah, sampai-sampai kalau seandainya wiridnya, zikirnya yang dia lakukan 1 hari itu misalnya tertinggal, dia qadha itu, dia ganti di waktu yang lain supaya tetap berjalan istiqomah. Maka dulu Bapak Ibu, di kampung-kampung ada istilah wirid yasin. Di kampung-kampung itu masyhur itu. Malam Jumatan bapak-bapak kemana wirid? Kenapa wirid yasin? Karena di kampung itu setiap malam Jumat bapak-bapaknya baca yasin, surah yasin, baca takhtim, baca tahlil dan doa. Setiap malam Jumat seperti itu terus menerus. Dan itu dilakukan bukan hanya 1 generasi, sudah bergenerasi ke generasi. Dari buyutnya, atoknya, ayahnya sampai dia, bahkan di bawahnya, itu di kampung itu terus melakukan setiap malam Jumatan baca surah Yasin. Maka disebutlah dengan wirid Yasin. Dibaca dengan wirid Yasin, disebut dengan wirid Yasin karena terus menerus dan istiqomah. Jadi bukan makna wirid ini. Jadi wirid ini dari Arab, bahasa Arabnya, bukan ada juga yang memaknai dengan bahasa Inggris ya. Ialah wirid, karena wirid itu terdiri dari kata we and read katanya. We and read itu kita membaca, itu bukan bahasa Inggris ya. Jadi wirid itu bukan karena terdiri dari kata we and read, tapi memang dari kata wirid. Amalan yang dia lakukan secara istiqomah terus menerus dan tidak pernah dia tinggalkan. Nah, pertanyaannya, apakah istilah wirid ini memang diminta dan dituntun oleh Rasul? Bapak Ibu, walaupun Rasul tak menyebutnya wirid, tapi cukup banyak hadis yang menyebutkan tentang perilaku amalan untuk mengamalkan amalan itu secara istiqamah. Dari sekian banyak itu, misalnya satu ketika Bapak Ibu, Fatimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku seorang pembantu.
untuk membantuku menyelesaikan, memudahkanku menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ya, mengadon roti, membuat makanan, mencuci dan seterusnya. Lalu permintaan Fatimah itu bukan langsung Rasul mengatakan ambillah budak itu untuk menjadi pembantumu, tidak. Kata Rasulullah, ya Fatimah, jika itu yang menjadi keluhanmu, maka amalkanlah zikir. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Sayyidatuna Fatimah itu minta pembantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Tapi yang diberi oleh Rasulullah itu amalan zikir. Apa amalan zikirnya? Nah, itu yang sering kita amalkan ketika ba'da shalah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah, maka Rasulullah mengajarkan itu, ya Fatimah, setiap ba'da shalah engkau amalkan zikir itu. Dan itu kita lakukan. Namun dalam konteks yang disebutkan Fatimah, yang menariknya Bapak Ibu, Fatimah sebenarnya mengadukan persoalan fisik, dibantu secara fisik, tapi Rasul menyodorkan dan meminta melakukan amalan ruhani, batin zikir. Dan ternyata Fatimah selesai, mudah. Semua urusan yang dia keluhkan pada Rasul itu selesai. Ini salah satu makna Bapak Ibu. Kita yang berwirid tadi, begitu dia lakukan wirid itu, maka dimudahkan semua persoalan dan pekerjaan rumahnya dan kantor. Jadi wirid yang kita lakukan itu Bapak Ibu, dalam riwayat ini, itu adalah cara Allah untuk memudahkan, menyelesaikan persoalan rumah tangga, bahkan persoalan di tempat kerja kita. Yang boleh jadi kita secara fisik mohon bantuan orang lain, tapi Allah mudahkan itu dengan melakukan wirid yang diminta oleh Sayyidatuna Fatimah pada Rasulullah SAW. Maka yang disampaikan Rasulullah pada Fatimah, walaupun tak disebutnya itu wirid, tapi Rasul menuntut Fatimah untuk berwirid. Setiap habis sholat engkau lakukan zikir itu ya Fatimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita ternyata sudah melakukan ini, apakah berimam atau sendirian, tetapi setiap sholat dia lakukan, sadar atau tak sadar, dia sebenarnya telah berwirid. Tapi kalau seandainya dia zuhur, zikir dia, asar tak zikir dia, maghrib tak zikir dia, isya zikir dia, subuh zikir dia, itu belum wirid. Itu belum disebut wirid. Karena wirid itu begitu habis sholat, dia terus melakukan zikir tanpa pernah dia tinggalkan. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu hadis Rasul yang menyebutkan, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. 3 kali pagi, 3 kali sore dalam hadis. Maka Allah akan menjaganya dan tidak ada satupun yang dapat memberikan mudarat padanya kecuali atas izin Allah. Jika dia wiridkan itu pagi, terus pagi, sore terus dilakukan, tak pernah dia tinggalkan, maka jadilah itu yang disebut Ibnu Athaillah menjadi wirid. Ada yang menarik bahwa dalam satu riwayat, Khalid bin Walid, panglimanya Rasulullah, yang dalam peperangan semua dimenangkan Khalid ketika dia menjadi panglima perang. Itu ketika menaklukkan Parsi, sudah kalah ini pasukan-pasukannya. Lalu ketika di depan istana, itu ratunya Parsi itu memegang semangkok racun. Yang racun itu adalah racun yang paling ganas negara ini. Jadi racun itu kan tergantung dosis juga, Bro. Dalam dunia bisnis kan begitu. Ada yang dia teguh, ada yang boleh jadi begitu dia minum sebulan bertahan mati gitu ya. Atau yang boleh jadi hanya di kukunya saja. Ada yang begitu dia kukunya, begitu kena meninggal. Saking kan ganasnya racun. Kata ratu ini, wahai panglimanya Muhammad, ini adalah racun yang paling ganas di negeri. Kalau bisa engkau selamat dari ini,
maka kami akan takluk padamu. Dia ambil Khalil, racun ini, janjinya hanya diteguk saja. Dia ambil Khalil, lalu dibaca Khalil adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bukan diteguk Khalil, dihabiskannya. Habis. Dihabiskannya pada juga Khalil. Tidak berefek racun itu pada Khalid bin Walid. Karena itu menyebutkan dengan nama Allah. La yadurru, tidak ada satupun apapun, jenis apapun, tidak ada yang bisa memudaratkan seseorang ma'asmihi beserta nama Allah. Tanpa izin Allah, walaupun racun secara kasar, jika tidak izin Allah tak akan bekerja racun. Begitu diminum Khalid, dia tetap berdiri sehat. Kata Ratu Parsi, kalau begini 10 panglimanya Muhammad, maka semua negeri ini akan takluk di bawah kekuasaan Muhammad. Bapak itu persoalan tauhid. Ketauhidan para sahabat pada Allah dan pada ayat itu. Keyakinan. Kalau tak yakin juga dengan ayat itu, mental juga dia. Kalau takutnya dia takut menggeletar dia misalnya, dibacanya dia menggeletar dia, itu mati juga itu. Tapi tahu dia bahwa tidak akan bergerak. Ini kita sebut dulu gaji. La ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang beri mudarat manfaat kecuali Allah. Dan itu terhunjam pada qalbun para sahabat. Dia baca itu, dia minum dan sehat walafiat. Lalu takluklah parsi di tangannya Khalid bin Walid. Bagi Bapak Ibu, nanti kita terkadang kan kurang diangkat ya. Sahabat-sahabat Rasul itu luar biasa, Bapak. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Kitanya sekarang anak-anak kita tahu dia hero-hero. Apa itu? Film Avengers. Ya kan Avengers, terbang ya kan apa? Itulah yang hero, itu Avengers. Padahal kalau seandainya sahabat-sahabat Rasul itu dibuat filmnya per tokoh, itu luar biasa, Bapak. Luar biasa. Saya menyebut satu sahabat Rasul, Bapak Ibu, namanya Al-Ala ya. Itu jarang diangkat. Al-Ala ini, Bapak Ibu, memimpin pasukan 8.000 orang ketika untuk menaklukkan satu daerah. Itu menyeberangi lautan. Karena karomahnya yang orang mustahil akan bisa menyeberang itu naik kapal. Dan naik kapal itu mungkin beberapa hari baru sampai ke seberang. Itu dengan izin Allah, dengan karomahnya dan munajat 8.000 pasukannya itu berjalan di atas lautan seperti hanya menginjak pasir aja, dan sampai dan pulangnya seperti itu. Maka karomah para sahabat itu karena mereka dekat dengan Rasulullah itu luar biasa. Kita saya menganggap bahwa ya sahabat Rasul, tidak. Mereka punya hal yang luar biasa, diberikan Allah kemuliaan karena mereka mencintai, membela kekasihnya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu sahabat Rasul lagi namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah itu Bapak Ibu disebut Rasul, disebut para sahabat dan para ahli dengan sahibi sirri Rasulullah, orang yang pemilik rahasia Rasul. Hudzaifah itu tahu dia, ini yang hadir ini. Kalau ada Hudzaifah sahabat Rasul, tahu ya siapa yang munafik, siapa yang ecek-ecek imannya, siapa yang bohong-bohong, siapa yang ibadahnya main-main, tahu dia, tembus dibuat Rasul. Maka Umar sendiri pun itu datang pada Hudzaifah, ya Hudzaifah, coba lihat aku, apakah ada pada batinku kemunafikan? Hudzaifah tahu, tapi Hudzaifah mengatakan, aku tidak bisa mengungkapkannya ya Umar, karena Rasulullah memintaku untuk merahasiakan. Tapi dia mampu melihat, tembus. Maka sahabat-sahabat Rasul itu punya spesialis tersendiri, yang itu diberikan Allah kemuliaan karomah untuk mengembangkan untuk kepentingan dakwah. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dari sekian banyak, ada satu hadis Rasul disebutkan Imam Abu Dawud. Hadis itu begini: siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pendeknya, yang panjangnya yang kita baca.
Kata Rasul, mi'ata marrah, langsung Rasul menyebutkan angka ya, mi'ata marrah, 100 kali. Maka Allah akan mengayominya, melindunginya, bahkan memunculkan, menitipkan nur, cahaya pada qalbun, pada dirinya. Ini Bapak Ibu pernah disebutkan oleh para ustadz kita yang ada ruqyah, meruqyah satu keluarga yang ayah, ibunya, 3 anaknya itu kerasukan, tapi satu orang tidak kerasukan. Lalu ketika diruqyah, jin ini kan bersekongkol dengan dukun. Jadi kalau dukun sudah bersekongkol, dia menyihir, dia akan gunakan jin. Maka begitu diruqyah, jin itu akan mengakui. Kalau tak sanggup dia masuk Islam, tak sanggup lagi, dia akan cerita dia yang menyuruhku si fulan. Dan akan ditanya, kenapa kalian tidak bisa masuk ke tubuh anak yang satu itu? Hanya yang ini kena sihir dan kerasukan. Jadi pengakuan si jin yang ada ketika diruqyah itu, dia katakan, kami tak mampu menembus batin anak itu karena ada cahaya di dalam tubuh. Jadi jin itu tak mampu masuk untuk supaya anak itu kerasukan. Yang 3 lagi, ayah dan ibunya kerasukan. Begitu sudah sehat, ditanya si anak, wahai anak, apa yang kau amalkan sehingga kau tak ikut kerasukan? Kata anak itu, Ustaz, saya mengamalkan apa yang ada pada Rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali setiap hari. Bapak Ibu, apa yang dialami si anak itu ternyata dilihat oleh orang-orang yang tidak kasat mata. Jin tak mampu menembus ketika dia mengamalkan, mewiridkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba Bapak Ibu, yang katakan bahwa jangan pula setelah berwirid seperti ini lalu kita lihat dada kita, mana yang kata Ustaz itu bercahaya, tak ada cahaya. Orang-orang yang dimensi batinnya akan mampu melihat bahwa ada cahaya. Kita hanya mewiridkan saja. Maka wiridkanlah, amalkanlah, karena ada semangatnya, perintahnya dari Rasulullah SAW. Maka kata Ibnu Athaillah dalam kitab ini tadi, maka siapa yang berwirid aurat alaikal warid. Siapa yang berwirid, siapa yang melazimkan wiridnya, maka Allah akan datangkan padanya warid. Apa warid itu Bapak Ibu? Maka sebenarnya yang perlu kita matangkan, kita azamkan wiridnya. Tak perlu waridnya sebenarnya, karena warid itu anugerah Allah. Siapa yang berwirid akan Allah datangkan padanya warid. Apa yang terjadi pada Khalid lalu dia minum dan tak berpengaruh racun itu pada dirinya, itu waridnya Allah pada Khalid. Apa yang diamalkan Fatimah ketika dia zikir habis sholat lalu semua pekerjaannya tuntas dan selesai, sadar atau tak sadar bahwa itu adalah warid. Si anak tadi yang mengamalkan la ilaha illallah dan seterusnya, dia tidak tahu, dia hanya berwirid terus, tapi tidak mampu jin menembusnya. Maka sadar atau tidak sadar, itulah warid yang Allah titipkan padanya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam kajian ini yang penting ikhlaskan, istiqomahkan wirid. Jangan ditanya waridnya, karena Allah akan datangkan itu. Siapa yang wiridnya istiqomah. Maka kalau kita sudah punya wirid, lazimkan istiqomah. Bisa zikir yang sehabis sholat, bisa boleh jadi dia baca Quran. Yang penting adalah jika seandainya dia belum punya wirid, maka mulai habis ini berwiridlah dia. Itu kesimpulan gaji kita. Jika dia belum punya wirid, berwiridlah dia. Maka kalau ada orang hanya memadakan misalnya sehabis sholat subhanallah, yang lain tidak ada, maka dia misalnya berwirid la ilaha illallah, dia wiridkan 100 kali setiap hari. Dia wiridkan, dia nikmati. Sampai nanti dia batinnya minta. Mengapa kita diminta berwirid? Karena Bapak Ibu, kita ini mudah dilalaikan dunia, mudah dilalaikan
dunia. Maka dalam dunia tarikat Bapak Ibu, orang yang masuk suluk, lalu begitu dia masuk suluk tarikat Naqsabandi, Qadiri misalnya, langsung mursyidnya akan katakan zikirmu 1000 tiap hari berzikir subhanallah Allah, dan sampai berbulan-bulan. Setelah mursyidnya mampu melihat bahwa qalbunnya sudah nyatu dengan zikirnya, naikkan 2000. Tak ada istilah dalam dunia tarikat lobi-melobi. Satu hari di 1000 nampaknya kiai bisa saya di 3000. Ada lobi. Dan dunia politik ya lobi-lobi. Dan dunia tarikat tak ada lobi. Sebelum dilihat mursyidnya dia mampu, tak naik-naik 1000 terus. Sampai dia lihat nyatu zikirnya, naik 2000. Nyatu lagi naik 3000, naik 5000, 10.000 sampai 11.000. Mengapa diwajibkan oleh mursyidnya? Karena batinnya, qalbunnya dilatih supaya wajib tadi awalnya kan wajib, tapi nanti batinnya lama-lama terbiasa dengan zikir Allah, Allah, Allah dan seterusnya. Kita dibawa, kalau ada orang saya Ustaz, tak perlu saya berzikir mewajibkan pada saya tiap saat bisa berzikir Allah. Itu Bapak Ibu, itu halu namanya. Apa halu? Halusinasi. Tidak ada. Kita ini Bapak Ibu, dunia ini kalau ada orang berzikir Allah, Allah, lalu bertemu dengan orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tinggal zikir. Cerita panjang. Kalau sempat 2 jam cerita, berceritalah dia dan tinggal zikir. Masuk dia zikir awalnya sebelum kantor. Masuk kantor karena banyak pekerjaan diselesaikan, tinggal zikir. Dia akan larut dalam pekerjaannya. Kalau seandainya banyak kerjaan di rumah, dia akan larut dengan pekerjaan. Boleh jadi zikirnya akan tertinggal. Maka kenapa orang pakai tasbih? Tasbih bukan mesti bertasbih. Pakai Rasul itu mengajarkan dengan ini. Kenapa para ulama ada yang pakai tasbih? Karena tasbih itu untuk mengingatkan begitu tersentuhnya Allah. Karena kalau tidak ada alat media yang dia pegang, dia larut, dia cerita, dia bekerja, hanya itu. Tapi ketika ada tasbih, ini isyarat begitu ada tasbih, tersentuhnya tasbihnya, dia kembali Allah, teringat dia dengan itu. Maka para ulama-ulama yang dia kasab, ya, Hasan al-Basri dan seterusnya, kenapa mereka tak mendengar tasbih? Karena mereka sampai pada Allah dengan dikuatkan media dengan tasbih. Abu Hurairah itu Bapak Ibu, Abu Hurairah itu sebelum tidur malam, kita begitu mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, tak sempat, terkapar terus membaca kulhu pun tak sempat. Begitu nonton TV, awalnya kita nonton TV, ujung-ujungnya awak ditonton TV, tak sempat siap-siap, akhirnya kita terkapar. Abu Hurairah sebelum tidur itu 12.000 jika 12.000. Jadi kira-kira pas waktunya boleh jadi 1 jam sebelum tidur dia udah zikir 12.000 setiap malam. Sampai Abu Hurairah itu membuat tali di pintal-pintalnya itu seperti tasbih. Kita tasbih makin kecil lagi ya kan, makin kecil sekarang karena yang kecil ya. Abu Hurairah itu tali dibuat, ditarik. Ya kalau mungkin tali kapal mungkin begitu besarnya, dibuat untuk menguatkan zikirnya supaya tidak lupa wirid zikirnya menjelang waktu tidur. Kita Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut bisa lupa. Kawan 12.000 sebelum tidur dia berwirid dan berzikir. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka kenapa disebutkan dalam dunia tarikat diwajibkan tadi? Maka supaya dilatih qalbunnya terbiasa berzikir. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya katakan kalau ada di antara kita yang belum punya wirid, maka mulai pagi ini berwiridlah. Karena kan ada yang viral Bapak Ibu. Kata Rasul begini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Itu kan ada yang viral mengatakan, kenapa mana mungkin orang hanya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ingat Bapak Ibu, ketika orang sakaratul maut itu bukan sadar, bukan lagi mau mengajar la ilaha, dia diambang bawah sadar. Kalau dia tak terbiasa dengan wiridnya la ilaha illallah, tak akan terucapkannya.
Kalau dia dalam kondisi itu bukan orang yang rajin wiridnya mengucapkan ada amalnya, dia tak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Karena kondisinya bukan sadar. Kalau sehat kita begini Pak ucapkan la ya bisa. Tapi kita sakaratul maut itu bukan dimensi orang yang sadar. Tapi boleh jadi di bawah alam sadar. Maka orang yang mau mati, ini satu buku yang pernah ditulis seorang perawat yang dia pada di unit gawat darurat. Ternyata orang-orang yang mau sakaratul maut, yang muncul ketika dia mau mati adalah kebiasaan yang paling mendominasi dalam hidup. Maka ada yang disebutkan ketika mau meninggal, dia cerita, mana uangku, mana uangku, mana uangku. Ada yang mana surat tanah, yang begitu. Mana yang paling dominan dalam hatinya itu yang muncul. Bahkan ada yang ketika mau meninggal, mohon maaf, ucapannya ucapan kebun binatang saja, karena itu yang dominan dia ucapkan dan masuk dalam hatinya. Kalau sudah dominan itu, walaupun pakai toa, la ilaha illallah tak akan disebutnya, karena yang muncul ketika itu yang paling dominan dalam qalbun. Maka wirid tadi adalah menghantarkan, melatih qalbun kita secara otomatis bisa melafazkan la ilaha illallah. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Saya teringat satu riwayat supaya menguatkan kita ya. Ada seorang, dan ini dikutip oleh banyak para habaib ya, orang yang berwirid, yang wiridnya dengan sholawat. Ada seorang nelayan ini tak punya ilmu, tapi wiridnya sholawat. Di laut itu sholawat aja. Cuman sholawatnya salah. Dia hanya mengutip ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi wirid dia salawat itu shollu alaihi wasallimu taslima. Bertahun-tahun itu ya salawat, shollu alaihi wasallimu taslima. Padahal itu bukan salawat, itu kan ayat. Kalau dia bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sholli ala Muhammad, bertahun-tahun dia wirid itu. Satu ketika Bapak Ibu dia di dermaga, kira-kira bongkar ikannya, dan dermaga ini tempat orang menyeberangkan juga ke seberang ya. Ketika ada sejumlah orang mau menyeberang, ada orang alim di sini. Bapak ini dalam setiap waktu tak begini lagi dia dan diamnya sallallahu alaihi. Didengar si alim ini, apa yang Bapak baca? Saya lagi bersolawat pada Rasulullah. Apa lafaz solawatnya? Sallallahu alaihi wasallam mutasliman. Kata si alim ini, lafaz salawat tidak itu Pak. Lafaz salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sholli ala Muhammad. Kalau sallu alaihi wasallimu taslima itu hayat. Oh begitu? Iya. Lalu setelah bergerak dan berangkat, begitu berangkat si nelayan tadi bersolawat lagi. Begitu mau bersolawat, dia ragu, apa yang disebut Ustaz tadi? Sallallahu alaihi, Allahumma sholli, sallallahu atau sholli banyak kali. Akhirnya dia bingung dan dia ingin mengkonfirmasi, memvalidasi apa yang sebenarnya. Lalu dia panggil Ustaz, apa salawat, lafaz salawat yang benar tadi? Ustaz itu terus berjalan, naik kapal. Dipanggilnya tak kedengaran lagi. Akhirnya Bapak dengan izin Allah tak sadar dia berjalan dia dari selawat, mengejar, dia berlari mengejar kapal si Ustaz tadi. Ustaz, orang di kapal itu ada orang berjalan di atas air. Begitu keluar Ustaz tadi, Ustaz itu terkejut. Ini tak macam-macam ini orangnya nih. Ini lebih tinggi makamnya dari awal ini kira-kira. Ini udah wali Allah ini. Dia berjalan nih, Ustaz apa selawat. Lalu kata Ustaz ini, sudah Pak, yang penting berselawat saja lah Bapak. Kembalilah yang penting apapun jadi lafaz selawat, berselawat saja lah. Pulang dia. Dengan Bapak Ibu, saat itu ini kita menceritakan saat ini antara wirid dan walid. Saat itu Allah berikan walid pada wirid selawat. Apa wirid? Tak sadar dia. Ingat, orang yang diberikan karomah itu Bapak Ibu, jangan dianggap lagi. Saat itu si bapak itu boleh jadi melihat laut itu macam pasar aja itu. Jangan dianggap lagi. Ayo, dia sudah melihat itu berjalan raya lagi. Maka dia berlari jalan raya.
Dan dia bukan lagi dilihatnya lautan, karena mukjizat karomah itu bukan dilatihkan Bapak Ibu. Yang dilatihkan itu sihir. Orang misal tahan bacok dan sebagainya itu kan dilatihkan. Tapi mukjizat karomah pemberian mutlak saat itu. Sama dengan Nabi Musa ketika punya tongkat. Ada ular, ya Musa lontarkan jadi ular dan dimakannya. Bukan pernah Nabi Musa dilatihkan dilutar-lutarkan jadi ular, jadi tidak. Atau ketika membelah laut, itu perintah Allah al-qiyasah, pukulkan ya Musa. Jadi saat itu datang pertolongannya Allah, bukan dilatih-latihkan Nabi Musa pergi dia dari pinggir laut dipukul-pukulkan ya tak jadi, itu tidak dilatihkan. Jadi mukjizat karomah maunah saat itu adalah hasil daripada wiridnya, keikhlasannya, istiqomahnya dengan wirid. Saat itu Bapak Ibu, si pengamal selawat tadi, maka selawat itu sampai dalam satu hadis, mau ria, mau dilakukan, mau ujub, bahkan sampai misalnya tak pas pun lafaznya, tetap Allah terima. Berbeda dengan zikir yang lain, karena memuliakan kekasihnya Allah Muhammad Rasulullah SAW. Maka para ulama banyak mengubah lafaz salawat. Ada salawat bil qulub, ada salawat munjiat, ada nariyah, banyak. Kenapa? Karena kecintaan yang luar biasa pada Rasul, diurailah banyak salawat. Selama itu memuliakan Rasulullah, maka tetaplah Allah akan mengijabahnya, menerimanya, karena memuliakan kekasihnya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka berwiridlah. Tapi ingat, jangan pernah terpikir dengan warid. Ini itu harus kita clean dan clearkan juga. Jangan pula nanti ada yang beriman, apa Ustaz, paten kali ke rumah kawan juga berselawat dia sebulan, habis sebulan pergi dia ke sungai dia dilompat masuk tenggelam ya. Jangan pernah dia berpikir warid, nampak bisa berjalan dan saya enggak. Jangan pernah pikirkan warid. Yang penting yang dia azamkan ikhlas adalah wirid, karena warid itu akan beragam datang. Maka kata Ibnu Athaillah dalam kitab ini ada 3 tingkatan, kata beliau. Setidak, bukan yang zahir saja. Orang yang berwirid maka dia akan rajin ibadah. Dia akan ingat Allah, hatinya akan terpaut dengan Allah, bahkan dia akan rindu dan senang, hatinya kecarian, hatinya akan, kenapa tak berwirid? Dia akan kejadian. Kalau terasa seseorang sudah sampai pada tahap itu, maka sebenarnya Allah telah titipkan warid pada dirinya. Dia kejadian. Sama bapak ini, orang sholat subuh ke masjid. Kalau sempat dia tak sholat subuh ke masjid, lalu dia menyesal satu harian, sadar atau tidak sadar, dia sebenarnya telah Allah titipkan warid. Subuh ke masjid di Bapak Ibu, kita orang yang telah terbiasa, yang dia rindu, yang enak bangun subuh dan berangkat ke masjid. Kalau tak terbiasa, itu macam 10 ton itu bangkan di tempat tidur ini, 10 ton berat. Karena terbiasanya dan diberikan Allah titipkan warid, dia senang. Sampai-sampai ada orang kalau dia tak sholat subuh ke masjid, satu harian itu ada yang hilang dari diri. Ketika itu muncul, sadar atau tidak sadar, dalam Ibnu Athaillah dia katakan bahwa orang itu telah dititipkan Allah warid. Nah yang kedua, tahap yang kedua kata Ibnu Athaillah, orang yang dapat warid itu boleh jadi dia rajin ibadah, tapi masih tergantung hatinya dengan manusia. Tapi yang kedua, dia tidak ada lagi motivasinya yang lain kecuali hanya Allah. Motivasinya hanya Allah saja. Hatinya, qalbunnya terkonektif dengan Allah. Hatinya terhubung dalam hal yang sangat kecil pun terhubung dengan Allah. Sadar atau tidak sadar, dia telah Allah berikan warid. Maka kalau kita satu ketika sholat, lalu dalam sholat itu khusyuk betul gitu, khusyuk. Saya tidak tahu, tapi rasakan dulu. Ada satu ketika boleh jadi kita seolah-olah macam terbang, khusyuk betul. Kalau bisa lama sholat itu dalam kesendirian, tahajud dan sebagainya. Kalau terjadi hal itu pada kita, maka itu warid dari Allah. Dan jangan sempat digembor-gemborkan. Paten kali sholatku tadi. Jadi dari mana? Macam yang sampai saya ke langit ke-7. Itu pengalaman pribadi semua. Cukuplah ya Allah, Engkau tetapkan nikmatnya aku ibadah padamu. Cukup.
Dan jangan sampai dia ujub. Dia istighfarkan, ya Allah berikan, istiqomahkan supaya aku bisa merasakan nikmat ibadah padamu. Di ujung kata Ibnu Athaillah, orang yang warid itu tidak ada yang dia lihat lagi. Dunia ini dia pun tak ada. Yang ada hanya Allah. Karena semua yang kita punya ini hanya titipan, hanya fata morgana saja. Tidak ada yang hakiki kecuali hanya Allah. Sampailah dia pada makom itu, sehingga warid itu hakikatnya kata Ibnu Athaillah adalah kenikmatan-kenikmatan batin yang didapatkan seseorang dalam berwirid. Kalau ada yang hal seperti tadi Khalid bin Walid, orang yang berjalan, itu adalah yang langsung tunjukkan secara zahir. Tapi yang warid dalam ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ketika berwirid, beribadah pada Allah. Maka ada orang Bapak Ibu, hanya satu kalimat saja dia, la ilaha illallah, menangis. Ada orang sampai 10.000 kali ketawa aja. Apanya la ilaha illallah, tak berkesan. Tapi ada orang satu kali ucapkannya saja, menangis, luluh, dia luluh, keegoannya luluh, kesombongannya luluh, keakuannya luluh, yang muncul hanya Allah. Itu akan dia dapatkan ketika wiridnya ikhlas, dia istiqamah, dia nikmati, maka Allah datangkanlah yang disebut Ibnu Athaillah tadi dengan waridah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji ini bermanfaat. Dan saya katakan Bapak Ibu orang tua saya, kaji ini tidak bisa pada knowledge, pada akal dan pengetahuan. Dia harus turun pada amal. Yang saya cakapkan tadi, yang kita diskusikan ini, kalau tak berwirid, bukan saya katakan bahwa yang kita berwirid enggak, tapi rasakan. Kalau dia tidak berwirid, dipastikan dia tidak akan merasakan yang disebutkan Ibnu Athaillah. Karena ini yang ditulis Ibnu Athaillah ini adalah pengalaman spiritual, pengalaman batin, pengalaman qalbun. Maka yang akan dapat merasakan ini yang sudah ongoing proses, kira-kira begitu, yang sudah berproses melatih riyadhah, dia akan dapatkanlah pengalaman-pengalaman itu dalam kehidupan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita istiqomahkan dalam wirid kita. Jika belum berwirid, buatlah wirid kita yang itu maksurat, banyak zikir-zikir yang kita istiqomah. Berzikirlah dari hal yang sangat sederhana. Jangan setelah mengaji ini nampaknya paten wirid ini. Hari ini nampaknya Ustaz saya bersolawat 10.000. Besoknya tak ada bersolawat begitu, karena takkan sanggup dia melakukan itu terus-menerus. Orang yang begitu dia akan mulai dari hal yang kecil, dia 100. Tiap hari dia lakukan, sampai nanti datang warid itu. Apa datang warid itu? Qalbunnya minta, itu sedikit yang 100, dia tambah 200, terus dia. Nanti datang lagi waridnya 200, itu sedikit, dia tambah lagi 300, sampai. Maka nanti Bapak Ibu jangan berpikir kita 11.000 itu banyak kali, sedikit itu. 11.000 yang dalam wirid itu sedikit. Maka ada orang yang berzikir baru itu 100.000 saja. Orang yang tak berwirid dalam pikiran mati juga gitu, banyak itu nalarnya yang menangkap, bukan qalb. Ketika qalbunnya menangkap, itu sedikit sekali yang ribuan-ribuan itu, karena dia butuh suplemen, dia butuh gizi. Itulah tangkapannya qalb. Jadi qalbunnya yang menangkap. Kalau akalnya yang menangkap, nampaknya mau tak kerja di bantai zikir nih, itu akalnya yang bicara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik, istiqomahkan, dan semua inilah jalan kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.